Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Muhammad Furqan. Kembali lagi bersama aku Furqan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengerjakan UTS Sistem dan Multimedia. Langsung saja teman-teman. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Furqan Al-Fadi, NIM 1822108. Ujian tengah semester Sistem dan Multimedia. Langsung saja teman-teman, kita kerjakan ujiannya. Yang pertama yaitu terangkan proses sampling sinyal satu dimensi fx secara matematis dengan menggunakan operasi konvolusi. Langsung saja kita kerjakan ya guys. Sebelum mengerjakannya kita harus mengetahui apa itu sampling teman-teman. Jadi sampling adalah pencuplikan nilai atau angka suatu sinyal yang dilakukan secara periodik. Seperti pada gambar ini dapat kita lihat sampling dilakukan secara periodik pada tanda merah. Dilakukan secara periodik berdasarkan waktu tertentu. Sinyal sampling dinyatakan dengan XS dalam pencacah N, di mana X, S dalam N merupakan X, N dikali T. Di mana T adalah periode sampling dan N adalah pencacah. Dan kita juga bisa menyimpulkan F atau frekuensi adalah 1/T. Selanjutnya konvolusi. Apa itu konvolusi teman-teman? Operasi konvolusi adalah operasi yang menggunakan sebuah fungsi baru yang menunjukkan bagaimana bentuk fungsi pertama dimodifikasi oleh bentuk fungsi yang lainnya. Hal ini juga berlaku secara komutatif. Secara formal, operasi konvolusi didefinisikan sebagai integral dari produk kedua fungsi setelah salah satu fungsi dicerminkan di y-axis atau sumbu y kemudian digeser. Nah, sebagai contoh ini adalah fungsi f dengan warna biru dan fungsi y dengan warna merah. Kemudian fungsi y dicerminkan terhadap sumbu y sehingga menghasilkan fungsi y dengan segitiga yang berlawanan pada gambar ini. Kemudian fungsi y kita geser sehingga terlihat seperti pada gambar. Fungsi y di sini, fungsi f di tengah, kemudian terus bergeser hingga mencapai maksimum, kemudian fungsi G terus bergeser hingga terhingga. Nah, secara matematis, proses operasi konvolusi tersebut dituliskan sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar, yaitu merupakan integral dari minus tak hingga tak hingga dari fungsi f dikalikan dengan fungsi G, di mana fungsi G dalam kurung T minus tau atau periodenya. Mengapa demikian? Karena fungsi G digeserkan terhadap waktu dan fungsi G dicerminkan sehingga negatif periode. Lanjut, kemudian apa sih hubungannya konvolusi pada proses sampling teman-teman dan adik-adik? Nah, pada aplikasi sampling, fungsi F adalah fungsi sinyal, yaitu xt, sementara fungsi yang dijadikan W adalah kereta fungsi impuls direct atau PT yang dapat kita lihat pada persamaan berikut. PT sama dengan uh, sigma n dari minus tak hingga sampai tak hingga dari delta T minus n periode. Nah, jika digambarkan dengan fungsi impuls, tampak seperti berikut. Nah, jadi fungsi wake, fungsi impuls daerah PT, yaitu akan memiliki nilai pada setiap periode tertentu. Nah, dengan demikian, proses konvolusi dan fungsi impuls, kita dapat mengambil titik sampel Tn, yaitu Xn, ketika T dari persamaan berikut. Nah, silakan dilihat persamaannya. Jadi, pada aplikasi sampling, operasi konvolusi digunakan untuk mencari titik potong antara fungsi gelombang sinyal Ft yang merupakan Xt yang merupakan fungsi sinyal dengan fungsi partisinya yaitu Gt atau Pt yang merupakan fungsi impuls daerah. Mungkin agak membingungkan, langsung saja kita lihat contohnya. Nah, untuk setelah mendapatkan nilai dari fungsi f pada setiap perpotongan dengan fungsi g, jadi fungsi f akan berpotongan dengan fungsi g, kemudian di titik di mana terjadi perpotongan tersebut, kita akan mengambil nilainya, nilai dari titik tersebut, kemudian akan dilakukan kuantisasi terhadap nilai titik tersebut untuk mendapatkan nilai dalam bentuk biner dengan menggunakan fungsi kuantisasi sebagai berikut.
XQ terhadap N adalah kuantisasi dari XS N, di mana XQ merupakan hasil kuantisasi dan XS merupakan sampling, nilai dari X sampling terhadap pencacah N. Nah, dengan nilai XS, kemudian nilai dari sampling tersebut akan dimasukkan, akan kita lakukan pembulatan atau floor, pembulatan ke bawah yaitu floor, ya, yang akan tetap melakukan pembulatan floor meskipun angka angka di belakang di komanya atau desimalnya merupakan angka yang besar. Nah, sehingga semua nilai, mengapa dilakukan demikian? Agar semua nilai berada dalam range yang telah ditetapkan. Kemudian nilai itu tersebut diubah dalam bentuk binar. Nah, sebagai contoh, pada fungsi ini yang menjadi ft, yaitu fungsi sinyal, kita lihat seperti ini, yang merupakan garis melengkung berwarna ungu. Kemudian fungsi wake-nya yang terjadi setiap 0,5 detik, yang direpresentasikan dengan garis berwarna biru. Nah, kemudian pada setiap titik perpotongan antara kedua fungsi ini, yaitu pada titik merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita akan mengambil nilai XS, atau kita akan mengambil sampel, mengambil nilai dari fungsi sinyalnya pada titik tersebut. Nah, sebagai contoh pada titik ini, nilai dari pada titik yang pertama yaitu 0, tentu saja nilainya 0. Kemudian pada titik ini nilainya kita lihat pada tabel ini yaitu 3,4, kemudian akan dibulatkan menjadi 3 setelah dilakukan kuantisasi agar nilainya dapat dimasukkan atau direpresentasikan dalam bentuk binar. Kemudian proses tersebut kita lakukan untuk setiap titik-titik sampling. Nah, kira-kira demikian proses konvolusi, proses sampling menggunakan operasi konvolusi. Semoga bisa dimengerti oleh para penonton channel ini. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Terangkan encoding dan decoding nama depan dan nama belakang Anda menggunakan algoritma kompresi LZW. Apa sih algoritma kompresi LZW? Mari kita lihat berdasarkan slide kuliah, yaitu dibuat oleh Abraham Temple, Jacob Ziff, dan Terry Welch. Digunakan untuk mensubstitusi kumpulan karakter dengan suatu kode. Melakukan kompresi dengan menggunakan kamus. Fragmen teks digantikan dengan indeks yang diperoleh dari sebuah kamus. Jadi, fragmen teks atau string digantikan dengan indeks diperoleh dari kamus. Kira-kira demikian. Langsung yuk. Lanjut. Bagaimana sih algoritma kompresi LZW? Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, inisialisasi kamus, kemudian tetapkan P sebagai karakter pertama, C sebagai karakter berikutnya. Kemudian jika string P plus C terdapat dalam kamus, maka P sama dengan P ditetapkan sebagai P plus C. Jika tidak ada, cetak indeks string P, tambahkan string P plus C ke dalam kamus, dan berikan indeksnya. Kemudian set P sebagai C. Jika belum end of stream atau end dari inputnya, maka kita terus mengulangi proses ini ke proses nomor 2. Jika sudah atau jika telah menemukan EOV, maka cetak indeks string P dan berhenti. Mungkin agak membingungkan, langsung saja kita contoh. Kita kerjakan soalnya dengan nama saya Muhammad Rufa. Jadi pertama kita menetapkan initial dictionary, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya hingga Z sama dengan 26. Kemudian inputnya berupa nama Muhammad Rufa, begini. Nah, kemudian kita tetapkan M sebagai P, kemudian string berikutnya yaitu U sebagai C, kemudian output karena M plus U belum, ya kita lihat algoritma lagi. Jika M plus U tidak terdapat dalam kamus, maka
maka cetak indeks string P, tambahkan string P plus C ke dalam kamus, dan berikan indeks berikutnya. Nah, karena M plus U tidak ada di dalam kamus, maka kita cetak indeks string M, yaitu 16, dan tambahkan MU ke dalam kamus, serta berikan indeks 27. Kemudian kita lanjutkan, kita set U, yaitu kita set P sebagai nilai C sebelumnya, yaitu P menjadi U. Kemudian string berikutnya yaitu H. Karena U plus H belum ada di kamus, maka kita cetak indeks string U, yaitu 21, dan kita tambahkan U plus H ke dalam kamus dengan indeks 28. Karena nama saya tidak terdiri dari kata-kata atau huruf-huruf yang berulang, maka prosesnya kita lakukan terus hingga berakhir di N dan menemukan EOF, sehingga menghasilkan output sebagai berikut: 13, 21, 8, 1, 13, 13, 1, 4, 6, 21, 18, 17, 1, 14, yang merupakan uh, uh, representasi berupa indeks dari fragmen string, seperti yang dijelaskan pada bagian awal dari OZW tadi. Nah, kemudian kita masuk ke dekompresi OZW. Algoritmanya yang pertama, kamus diinisialisasi dengan semua karakter dasar yang ada. Kemudian CW diset sebagai input pertama, kemudian lihat kamus dan simpan string dari kode tersebut. String CW ke output. C diset sebagai karakter pertama dalam string CW. Kemudian PW diset sebagai CW, CW diset sebagai indeks berikutnya dalam input. Jika string CW terdapat dalam kamus, maka simpan string CW ke output, P diset sebagai string CW, C diset sebagai karakter pertama dari string CW, kemudian tambahkan string P plus C ke dalam kamus. Jika tidak, maka output string S diset sebagai string PW plus C ke string karakter, P diset sebagai string PW, C diset sebagai karakter pertama dari string S. Dan keempat, tambahkan string P plus C ke dalam kamus, dan nomor 7 kembali ke angka 5 hingga semua input dilakukan atau hingga menemui EOF. Nah, kemudian langsung saja kita jawab soalnya dengan menggunakan nama saya Muhammad Furqan. Tetapi inputnya kita masukkan dari hasil output proses kompresi tadi, yaitu 13, 21, hingga seterusnya dan sampai ke 14. Nah, langsung saja kita masukkan, karena PW-nya belum ada, maka langsung saja 13 kita masukkan, yaitu stringnya M, output M. Azan. Sebentar ya, ada azan, akan dipotong videonya.
Oke, udah selesai azannya, langsung saja kita lanjutkan. Jangan lupa sholat dan beribadah, teman-teman. Eh, kita ulang lagi, yaitu inputnya 13 sampai 14. Pertama, kita masukkan 13 M, C-nya M, output M. Kemudian, proses berikutnya, index inputnya 21, stringnya U, kemudian P, PW didapatkan dari input sebelumnya yaitu M, sehingga P sama dengan M, C sama dengan U. Karena M plus U belum ada di dictionary, maka kita tambahkan M plus U ke dictionary dengan indeks 27 dan kita keluarkan outputnya adalah U. Kemudian eh, CW, PW kita set PW kita set dari CW yaitu P, sehingga PW menjadi U. Dan CW kita set sebagai input berikutnya yaitu 8 yang merupakan string H. Kemudian P sama dengan U, C sama dengan H. Karena U plus H tidak ada di dictionary, maka kita tambahkan ke dictionary UH dengan indeks 28 dan outputnya kita keluarkan H. Nah, selanjutnya PW kita set dari CW yaitu H. Kemudian input berikutnya yaitu 1, 1 dengan string A, sehingga P sama dengan H, C sama dengan A. Kemudian, karena H plus A tidak ada dalam dictionary, kita tambahkan HA ke dictionary dengan indeks 29, dan kita keluarkan A sebagai output. Nah, kita lakukan proses ini hingga menemui EOF. Karena nama saya tidak terdiri dari huruf-huruf yang memiliki kombinasi yang berulang, maka proses yang saya lakukan akan dilakukan uh, hingga menemui EOF. Nah, kira-kira demikian proses dekompresi dan enkompresi menggunakan algoritma LZW dengan input merupakan nama saya yaitu Muhammad Furqan. Sehingga output dari proses ini dari indeks yang kita masukkan dari inputnya yaitu 13, 218 hingga ke 14 akan menghasilkan output berupa string Muhammad Furqan. Nah, jika kita menemukan output begini, maka kita telah berhasil melakukan dekompresi menggunakan algoritma LZW, teman-teman. Langsung saja kita ke soal ketiga, yaitu terangkan proses encoding dan decoding citra foto milik Anda seperti saat latihan di kelas pakai Python atau Math gitu. Nah, langsung saja kita coba, teman-teman. Yang pertama, proses kompresi atau encoding terdiri dari 6 tahap berdasarkan slide kuliah. Yang pertama, konversi RGB to YCRCB. Kemudian mengambil bagian kecil dari komponen gambar dan membaginya menjadi macroblocks 8x8 pixel. Kemudian kita tabel warna macroblok komponen Y yang berisikan nilai-nilai dari warna tersebut. Kemudian rentang warna 0 sampai 255 karena DCT bekerja pada rentang min 128 sampai 127. Karena itu nilai awal, nilai warna kemudian dikurangi 128. Kemudian nilai warna kemudian dihitung dengan rumus DCT dan nilai warna tersebut kemudian dibagi nilai pada tabel kuantitasasi dan dibulatkan. Mungkin masih belum memiliki bayangan, langsung saja kita lakukan konversi kompresi. Yang pertama konversi RGB to YCRCB. Nah, pada proses ini saya menggunakan Jupyter Notebook dengan Python 3 sebagai bahasa pemrograman. Nah, langsung saja yang pertama kita lakukan adalah memasukkan foto pada potongan programnya. Yang pertama kita import library yang diperlukan, yaitu ada CP2, NumPy, SkyPy, Matplotlib, ya itu saja. Dan Matplotlib menginput modul PyPlot dan menginput modul PyPlot. Dan matplotlib.pyplot menginput modul imret. Nah, selanjutnya masukkan foto. Saya sudah menyiapkan foto, terus saya simpan file foto ke dalam sebuah variabel, kemudian kita simpan foto tersebut ke dalam sebuah variabel. Kemudian kita tampilkan foto tersebut. Nah, bisa dilihat ini foto saya yang ganteng dan masih dalam format RGB. Nah, kemudian kita akan melakukan konversi dari RGB ke YCRCB dengan menggunakan library dari CP2. Nah,
Seperti ini hasilnya, bisa dilihat bahwa foto ini memiliki warna grayscale eh, yang merupakan layer luminance Y dari CRCB, YCRCB. Nah, setelah kita konversi, kita akan mengambil bagian kecil dari komponen gambar namanya di Mockmoblok 8x8 pixel. Nah, jadi untuk mengambil sampel atau mengambil sebuah bagian kecil dari gambar, saya akan mengambil kita akan menetapkan satu posisi yang terdiri dari 8 pixel, 8 pixel. Nah, untuk itu saya menetapkan sebuah variabel Y 800 dan X 500 seperti di gambar tadi, ya mungkin di bagian Y di 800 dan X di 500, ya mungkin sampel tersebut berada di bagian sekitar wajah saya. Kemudian eh, dari titik tersebut kita akan menambahkan eh, kita akan mengambang kita akan membuat sebuah kita akan mengambil gambar berupa pixel-pixel dari titik tersebut hingga ke 8 pixel berikutnya. Baik itu dari posisi, maaf teman-teman, baik itu dari posisi Y ataupun posisi X. Hingga kita mendapatkan gambar seperti berikut. Yang terdiri dari 8 pixel dengan format luminance Y. Nah, kemudian gambar tersebut kita akan mengambil nilainya dan kita masukkan ke tabel warna dari makroblok komponen Y. Nah, untuk mengambil nilai dari warna tersebut, saya menggunakan aplikasi lain untuk melihat nilai dari setiap pixel. Kemudian saya mendapatkan nilai-nilai dari pixel-pixel tersebut sebagai berikut, yaitu pada pixel pertama 76, kemudian pixel berikutnya 69, 60, 40, dan seterusnya hingga pixel ke 64. Nah, mungkin pada gambar yang tadi, ini mungkin ya 76, 60, dan seterusnya. Sesuai dengan matriks ini. Nah, kemudian dari tabel warna tersebut akan kita kurangkan dengan 128 karena DCT, fungsi DCT bekerja pada rentang min 128 sampai 127. Nah, dari tabel tadi kita kurangkan nilainya dengan 128 hingga didapatkan tabel sebagai berikut. Kemudian kita akan menghitung dengan rumus DCT dari tabel tadi dengan menggunakan library CP2, kita masukkan array yang tadi hingga didapatkan hasil sebagai berikut. Memang hasilnya begini, yaitu sangat mungkin untuk desimal dan tidak bulat. Kemudian setelah kita lakukan proses itu, nilai warna tersebut dibagi dengan nilai pada tabel kuantisasi dan dibulatkan. Nah, nilai tabel kuantisasi kita tetapkan dulu sebagai berikut. Tabel kuantisasi merupakan sudah ditetapkan, hingga kita hanya tinggal menggunakan uh, begini tabel kuantisasi, kemudian tabel hasil DCT tadi kita bagi dengan tabel kuantisasi dan kita bulatkan menggunakan potongan program berikut hingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini merupakan hasil merupakan tabel warna hasil kompresi dari foto kita. Kita lihat koefisien BC 11, kemudian koefisien AC 16, min 45, min 5, 3, 0, min 1, dan seterusnya hingga ke 0. Nah, pada tahap ini kita telah selesai melakukan kompresi. Selanjutnya kita akan melakukan dekompresi atau decoding dari makroblok 8x8 pixel tadi. Nah, tahapannya ada dua, yaitu nilai warna dikalikan lagi dengan tabel kuantisasi, dan berikutnya nilai warna dihitung lagi dengan rumus inverse DCT dan dibulatkan kemudian ditambahkan dengan 128. Langsung saja kita kalikan lagi dengan tabel kuantisasi. Nah, tabel yang tadi ini kita kalikan lagi dengan tabel kuantisasi sehingga didapatkan array berikut. Kemudian kita lakukan inverse DCT terhadap hasil dari terhadap hasil dari
array hasil dekompresi dikalikan dengan tabel kuantisasi, kita lakukan inverse DCT hingga didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasil dari inverse DCT. Kemudian hasil dari inverse DCT akan kita bulatkan dan ditambahkan dengan 128 hingga didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, array ini merupakan hasil dari dekompresi atas potongan pixel, potongan makroblok yang telah dikompresi tadi, kemudian dilakukan dekompresi hingga mendapatkan hasil seperti ini. Nah, pada tahap ini kita telah selesai melakukan kompresi dan dekompresi terhadap foto kita. Nah, bagaimana perbandingannya bisa kita lihat. Nah, ini merupakan perbandingan dari makroblok sebelum kompresi dan sesudah kompresi. Bisa kita lihat eh, hasilnya juga hasilnya mirip, bisa dikatakan mirip dengan hasil sebelum kompresi. Hasil setelah kompresi bisa dikatakan mirip dengan hasil sebelum kompresi, sehingga tidak sehingga pada skala yang lebih besar, pada satu kesatuan foto yang lebih besar, mata manusia masih bisa menangkap itu sebagai objek yang sama dan tidak terlalu berbeda. Kira-kira demikian jika kompresi yang kita lakukan berhasil. Nah, kira-kira demikian proses kompresi dan dekompresi pada foto saya sendiri menggunakan Python. Terima kasih teman-teman. Mungkin demikian. Semoga bisa menjawab soal nomor 3 dan soal-soal sebelumnya. Dan kita telah resmi menamatkan UTS Sistem dan Multimedia. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih. Semoga bisa membantu nilai untuk UTS Sistem dan Multimedia. Semangat untuk teman-teman semua. Terima kasih.